Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang satu bab dalam mata kuliah Manajemen Administrasi Pengadilan Agama. Dalam bab yang akan saya terangkan membahas tentang struktur organisasi dan pembagian tugas di peradilan agama. Selamat mengikuti. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Nah, peradilan agama atau pengadilan agama sebagai bentuk penyelesaian perkara yang diperoleh dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan oleh hakim yang merupakan ujung tombak lembaga peradilan tersebut ada 3 macam, yaitu 1. Putusan, yang kedua penetapan, yang ketiga akta perdamaian. Nah, dalam pelaksanaannya tentu mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maka ada beberapa orang yang menempati posisi tertentu dan melakukan tugas tertentu agar pelaksanaan tugas pengadilan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwasannya struktur pengadilan agama terdiri atas 2 formasi. Yang pertama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, panitera, dan jurusita. Kemudian, formasi kedua terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Setelah kita mengetahui tentang struktur organisasi pengadilan agama berdasar pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kita perlu mengetahui tentang siapa mereka dan bagaimana mekanisme pengangkatan ataupun pemberhentian mereka. Yang pertama perlu kita ketahui adalah pimpinan pengadilan. Dalam sebuah lembaga pengadilan tentu ada pimpinan yang disebut pimpinan pengadilan. Pimpinan pengadilan terdiri dari ketua dan wakil ketua. Keduanya diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua adalah hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman, menetapkan putusan dalam persidangan, dan ataupun mencabut sebuah keputusan persidangan. Hakim diusulkan oleh presiden dan diangkat oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah panitera. Panitera adalah pejabat yang memimpin kepaniteraan. Jadi jika ada pendaftaran berkas perkara, maka dicatat dan diatur oleh panitera. Panitera dibantu oleh wakil dan beberapa panitera muda. Panitera juga diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Petugas selanjutnya adalah jurusita. Jurusita adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Sedemikian juga seperti pimpinan pengadilan, hakim, panitera, jurusita juga diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Pejabat selanjutnya atau petugas selanjutnya adalah sekretaris, yaitu petugas yang melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan secara umum.
Sekretaris dibantu oleh wakil dan diangkat atau diberhentikan juga oleh Mahkamah Agung. Di negara kita ada dua pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama. Ada perbedaan yang agak mencolok pada dua lembaga pengadilan di negara kita, yaitu pada jurusita dan kelompok fungsional panitera muda, yang nanti di bab selanjutnya akan dibahas lebih spesifik dan lebih luas. Pada pelaksanaan tugas antara panitera dan sekretaris, terkadang sekretaris juga merangkap sebagai panitera dalam mengurusi administrasi di pengadilan yang mereka bertugas. Setelah kita mengetahui struktur pengadilan agama yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, panitera, dan jurusita, atau dengan formasi pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris, maka kita perlu mengetahui tugas mereka. Pertama adalah tugas ketua pengadilan agama. Tugasnya adalah 1. Membagi tugas kepada para hakim. Yang kedua, membagi semua berkas atau surat lain yang berhubungan yang ditujukan ke majelis hakim. 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut pendaftaran dan juga kepentingan kasus tersebut. Apakah itu kepentingan umum atau yang lebih ke arah kepentingan pribadi. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengawasi kesempurnaan pelaksanaan persidangan. Selanjutnya juga bertugas mengawasi hakim, panitera, jurusita di wilayah hukumnya. Tugas selanjutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan tugas. Apakah tugas sudah berjalan yang dibagikan kepada para hakim? Apakah bagaimana berkas sudah berjalan sesuai dengan mekanismenya? Dan juga perkara itu sudah didaftar dan juga mana yang harus disidang. Kemudian jika ada permasalahan, maka dievaluasi bersama, dan itu adalah tugas ketua pengadilan agama. Selanjutnya adalah tugas wakil ketua. Tugas wakil ketua utamanya adalah membantu tugas ketua sehari-hari. Kemudian tugas selanjutnya adalah melaksanakan tugas ketua jika berhalangan. Entah itu sakit atau sedang ada tugas lainnya yang lebih penting. Kemudian tugas selanjutnya adalah membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. Selanjutnya adalah hakim. Tugas hakim adalah membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan lewat pengadilan agar mereka mendapatkan putusan yang adil. Kemudian mengatasi hambatan dan rintangan khususnya dalam menyelesaikan perkara. Yang ketiga adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Jadi sebelum masalah diselesaikan di meja hijau atau dalam persidangan resmi, maka hakim juga berhak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai atau dengan cara kekeluargaan. Selanjutnya tugas hakim adalah memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara untuk kemudian memutuskan suatu hal mengenai masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tugas selanjutnya adalah mengawasi pengayoman pencari keadilan agar tidak mendapatkan intimidasi atau ditakut-takuti dan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian adalah tugas hakim
menggali nilai-nilai hukum di masyarakat, di mana masyarakat kehidupannya yang begitu dinamis dan majemuk, tentu ada nilai-nilai hukum yang harus digali agar nanti tidak terjadi pelanggaran ataupun tidak terjadi suatu hal yang merugikan masyarakat itu sendiri dan kemudian ditetapkan sebagai peraturan, dan juga meneliti apakah hal-hal tersebut merupakan pelanggaran bagi nilai-nilai yang telah ada di masyarakat, sehingga nanti menjadi keputusan yang ditetapkan sebagai hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, tugas hakim adalah mengawasi penasihat hukum. Apakah mereka sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menegakkan keadilan bagi masyarakat ataupun belum. Dalam lembaga pengadilan, tugas yang paling banyak adalah tugas panitera. Di mana kita ketahui panitera adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan. Nah, tugas mereka yang pertama adalah menyelenggarakan administrasi perkara, menerima pendaftaran, menata berkas, kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, ketua pengadilan membagi kepada dewan hakim seperti tugas yang telah kita sampaikan di lembar tugas ketua pengadilan. Selanjutnya, tugas panitera adalah membantu hakim, yaitu dengan hadir di persidangan dan mencatat hasil-hasil persidangan. Apa yang diputuskan oleh hakim itu dicatat semua oleh panitera. Kemudian juga bertugas menyusun berita acara persidangan dan juga melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Jadi, jika sudah ditetapkan dan diputuskan, maka paniteralah yang melaksanakannya. Kemudian tugas panitera selanjutnya adalah membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. Jadi ketika sudah didaftar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi dan kemudian perkara tersebut diserahkan kepada panitera. Nah, mereka membuat daftar mana yang akan diajukan kepada pimpinan pengadilan yang kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya mana yang akan disidangkan diputuskan oleh ketua pengadilan, dan proses itu melibatkan panitera. Selanjutnya adalah membuat salinan putusan atau turunan penetapan hasil persidangan. Jadi jika sebuah masalah sudah diputuskan, maka ada salinan putusan yang dibuat oleh panitera yang nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian panitera bertanggung jawab atas penguraian berkas-berkas perkara dan juga memberitahukan putusan verstek. Dalam pengadilan, jika yang bermasalah atau bersengketa salah satu pihak tidak datang dan pengadilan tetap memutuskan, maka itu disebut putusan verstek yang memberitahukan kepada pihak yang bersengketa atau bermasalah adalah panitera. Setelah itu, panitera juga bertugas membuat akta-akta, akta putusan atau akta damai. Kemudian juga melakukan tugas melegalisir surat yang dijadikan bukti dalam persidangan agar menjadi surat resmi yang kemudian bisa memperkuat putusan dalam persidangan. Selanjutnya adalah
Pemungutan biaya persidangan itu juga merupakan tugas dari panitera. Jadi ketika nantinya ada seorang yang ingin mengajukan persidangan atau ingin melakukan persidangan, maka dalam pendaftaran mereka juga ditarik biaya. Setelah dijumlah semua, maka untuk pemungutan biaya tersebut dilakukan oleh panitera. Selanjutnya apa? Selanjutnya diserahkan kepada kas negara. Tugas selanjutnya panitera adalah mengirim berkas yang dimohonkan banding. Jika ada sebuah masalah dan diputuskan dalam pengadilan, tetapi salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka mereka berhak mengajukan banding di tingkat yang lebih tinggi. Maka pengiriman berkas yang dimohonkan banding tersebut menjadi tugas panitera. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas eksekusi. Jika masalah atau sengketa sudah diputuskan dalam persidangan, maka untuk mengeksekusi, baik itu mengambil harta yang disengketakan, itu menjadi tugas panitera. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan lelang. Jika ada suatu harta benda atau harta benda yang memang nanti diputuskan untuk dilelang, baik itu berupa barang bukti ataupun barang sitaan, maka tugas itu juga dilaksanakan oleh panitera. Selanjutnya, tugas panitera adalah menerima penitipan uang dari pihak ketiga dan menyerahkan titipan tersebut kepada pimpinan. Selanjutnya, tugas terakhir panitera dalam lembaga pengadilan adalah membuat akta cerai. Jika perceraian sudah ditetapkan oleh Dewan Hakim, maka akta cerai baik dari untuk pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, pembuatan akta cerainya dilaksanakan oleh panitera. Selanjutnya adalah sekretaris. Tugas-tugas sekretaris yang pertama adalah menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Jika administrasi yang lebih khusus mengenai berkas perkara, pendaftaran perkara, dan lain sebagainya, biasanya dilaksanakan oleh panitera. Yang kedua, membuat program, baik itu jangka pendek, menengah, serta mengorganisasikannya. Maka sekretaris juga harus punya program jangka pendek, bagaimana nanti pengadilan yang dia bekerja di situ, bagaimana nanti berapa berkas, berapa masalah yang ditargetkan untuk disidangkan, ataupun program-program yang lain. Selanjutnya adalah membina dan mengawasi tugas administrasi umum. Bagaimana tentang pembuatan surat-surat, pendistribusiannya, ataupun koordinasinya tentang penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan pengadilan, baik itu surat keluar ataupun surat ke dalam. Demikian penjelasan dari kami mengenai struktur organisasi dalam pengadilan agama dan juga pembagian tugas masing-masing petugas dalam lembaga pengadilan agama. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan dan juga khazanah keilmuan dan membuka wawasan kita sehingga kita lebih memahami tentang pengadilan agama. Dan pada akhirnya saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, baik tutur sapa
ataupun bahasa yang kami sampaikan, dan semoga kita semua dirahmati Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dan bermanfaat, dan akhirnya kita mendapatkan ridho Allah, menjadi hamba-hamba yang masuk surga. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.